Jadi yang memberikan gelar Ahmad bin Isa sebagai Al-Muhajir itu adalah Habib Ali Asyakron yang ngarang kitab Al-Burqatul Musyiqoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Polemik nasab masih terus bergulir. Dan sampai detik ini para habaib belum ada yang legowo menerima fakta kenyataan ini. Berikut ini ada tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menceritakan Alawi bin Thohir Al-Haddad bagaimana cara mempertahankan nasab Pak Alawi. Jadi begini cara Alawi bin Thohir Al-Haddad mempertahankan nasab Pak Alawi. Luar biasa. Alawi bin Thohir Al-Haddad lahir di Yaman 1884. Ia tinggal di Johor, Malaysia. Ia banyak menulis sejarah masuknya Islam di Asia, termasuk sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ia wafat tahun 1962 di Malaysia. Dalam kitab Uqudul Almas, Alawi bin Thohir Al-Haddad berusaha mempertahankan bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Sekuat tenaga ia ingin menghancurkan kenyataan bahwa gelar yang dicatat oleh ulama nasab mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 untuk Ahmad bin Isa adalah Al-Abah dan An-Nafat. Tidak ada gelar Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Gelar Al-Muhajir itu baru ada di abad ke-9 Hijriah dalam kitab Al-Burqah Al-Musyiqoh, Al-Burqatul Musyiqoh, karya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Jadi yang memberikan gelar Ahmad bin Isa sebagai Al-Muhajir itu adalah Habib Ali Asyakron yang ngarang kitab Al-Burqatul Musyiqoh di abad 9 terakhir. Karena apa? Ahmad bin Isa itu gelarnya di kitab nasab mulai abad 5 sampai 9. Itu gelarnya itu Al-Abah dan An-Nafat yang itu. Gelar Al-Muhajir yang berpindah itu diberikan oleh Asyakron sebagai alibi bahwa benar Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman sesuai yang ia catat dan ia ijtihadi. Al-Muhajir itu kan orang yang berhijrah. Sebenarnya untuk melegitimit bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman. Alawi Al-Haddad mengatakan, wa hasilu hadzal bahsi ad-dhafi annal imam al-muhajiri Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi lam yulaqab bil abhi wala bin nafauti kama jaro alaihil aqdamun. Ini Alawi Al-Haddad mengatakan seperti itu. Kesimpulan pembahasan yang panjang ini bahwa Imam Al-Muhajir atau Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi tidak diberi gelar dengan Al-Abah dan An-Nafat seperti yang telah dilakukan para ulama-ulama yang lebih dahulu. Footnote Uqudul Almas.
Pernyataan Alawi ini tidak sesuai dengan kenyataan bahwa ulama-ulama nasab terdahulu menggelari Ahmad bin Isa dengan Al-Abah, sebagian lagi dengan An-Nafat, sebagian lagi dengan keduanya. Lihat kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili yang wafat tahun 437 Hijriah, halaman 176. Dalam kitab itu disebutkan bahwa gelar Ahmad bin Isa adalah An-Nafat. Lihat pula kitab Al-Majdi karya Al-Umari yang wafat tahun 490 Hijriah, halaman 337. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Abah dan dikenal pula dengan Al-Nafat. Dalam kitab itu pula disebutkan kenapa Ahmad bin Isa bergelar An-Nafat, yaitu karena ia menjual minyak tanah. Dua kitab ini cukup untuk disebutkan dalam rangka membantah tesis Alawi Al-Haddad bahwa Ahmad bin Isa tidak bergelar An-Nafat dan Al-Abah, karena dua kitab ini adalah termasuk yang tertua sebagai kitab yang disebut Ahmad bin Isa, sebagai kitab yang menyebut Ahmad bin Isa dan keturunannya. Adanya riwayat lain yang menyatakan, yang menyebut bahwa gelar An-Nafat itu untuk cucu Ahmad bin Isa, seperti riwayat dari kitab yang lebih muda dari keduanya, adalah hal lain yang dapat diuji validitas dan kekuatan kedua riwayat itu. Tetapi seharusnya Alawi Al-Haddad tidak boleh menafikan realitas riwayat yang terang benderang menyebut An-Nafat dan Al-Abah, tertulis di kitab yang dapat dikatakan paling tua, yaitu Tahdhibul Ansab dan Al-Majdi. Justru kenapa Alawi Al-Haddad sebagai sejarawan kekeh mempertahankan bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Muhajir, padahal gelar Al-Muhajir ini tidak pernah disebut ulama-ulama dalam kitab sezaman atau yang mendekatinya. Apakah yang demikian itu untuk misi besar upaya menyelamatkan tesis bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman? Bahkan di halaman 11, Alawi Al-Haddad menyebutkan dengan tegas bahwa Al-Ubaidili dan Al-Umari tidak menyebutkan gelar An-Nafat. Apakah ia sengaja berdusta atau ia tidak mampu memahami bahasa Arab dengan benar? Kedua-duanya mungkin. Kemungkinan sengaja berdusta adalah untuk kasus kitab Tahdhibul Ansab. Perhatikan ibarah di bawah ini. Wa Ahmadu bin Isa An-Naqibi bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi yulaqabu An-Nafato. Dan Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi diberi gelar An-Nafat. Tahdhibul Ansab halaman 176. Sudah jelas ibarah Al-Ubaidili bahwa Ahmad bin Isa bergelar An-Nafat. Kenapa Alawi Al-Haddad mengatakan bahwa Al-Ubaidili tidak menuliskannya? Apalagi yang pantas kita katakan untuk kasus semacam ini, kecuali bahwa ia telah berdusta. Kemungkinan kita faham ilmu bahasa Arab dan sengaja berbohong secara bersamaan adalah untuk kasus kitab Al-Majdi. Perhatikan ibarah kitab Al-Majdi berikut ini. Wa Ahmadu Abul Qasim Al-Abhi Al-Ma'rufu bin Nafati li'annahu kana yatajarru an-naffato lahu baqiyatun bi Baghdadin minal Hasani Abi Muhammad Ad-Dalali ngalad Dauri bi Baghdadin. Ra'aituhu mata bi akhirihi bi Baghdadin bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Al-Uraidi. Dan Ahmad Abul Qasim Al-Abah
yang dikenal dengan an-nafat karena ia berdagang minyak nafat atau sejenis minyak tanah, minyak nafat itu. Makanya dijuluki an-nafat, Ahmad bin Isa itu. Ia mempunyai keturunan di Baghdad dari Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dalail Ad-Dauri di Baghdad. Aku melihatnya Al-Hasan wafat di akhir umurnya di Baghdad. Ia Al-Hasan anak dari Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi Al-Majdi halaman 337. Sangat jelas sekali Al-Umari menulis bahwa Ahmad yang berkunyah atau berlakob Abul Qasim itu bergelar Al-Abah dan dikenal pula dengan gelar An-Nafat. Kenapa Alawi Al-Haddad mengatakan bahwa Al-Umari tidak mencatatnya bergelar An-Nafat? Karena ia salah membalikkan dhamir dan salah memahami syakul kalam, atau ia faham namun sengaja ia putar balikkan dhamir dan syakul kalam demi untuk membela nasabnya. Perhatikan tulisan Alawi Al-Haddad, ibarahnya ada satu huruf yang dirubah dari kitab aslinya. Ia pula tambahkan dalam kurung dalam beberapa kalimat sehingga pengertiannya akan berbeda 180 derajat. Wa Ahmadu Abul Qasimi Al-Abhi Al-Ma'rufi bin Nafati li'annahu kana yatajarru an-naffato lahu bagiyatum bi Baghdadin bin Al-Hasan Abi Muhammad Ad-Dalali ala Dauri bi Baghdadin ra'aituhu mata bi akhirih bi Baghdadin. Bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Al-Uraidi. Perhatikan dalam kurung di atas, perhatikan pula satu huruf dirubah oleh Al-Haddad, yaitu huruf yang terdapat dalam kalimat minal hasani. Dirubah huruf mimnya menjadi huruf ba, menjadi bil hasani, bin hasani. Menjadi bin hasani. Seharusnya di atas itu dari itu kan Al-Majdi itu minal hasani, ya. Di Baghdadin minal hasani Abi Muhammad Ad-Dalali, kan itu. Tapi di sini menjadi bin hasani, bin al-hasani. Sebelum dirubah maka pengertiannya adalah Ahmad, bahwa Ahmad Abul Qasim Al-Abah adalah Ahmad bin Isa yang mempunyai keturunan dari Al-Hasan. Ketika huruf mim itu dirubah menjadi ba, maka maknanya bahwa Ahmad Al-Abah itu bukan Ahmad bin Isa, tetapi Ahmad bin Hasan, yaitu cucu keempat dari Ahmad bin Isa. Kesimpulan yang diinginkan oleh Alawi Al-Haddad adalah bahwa Ahmad bin Isa tidak bergelar Al-Abah atau An-Nafat. Gelarnya hanya Al-Muhajir. Tulisan-tulisan ulama nasab di abad 5, 6, 7, 8, 9 diabaikan dan ditakwil sesuai tradisi pencatatan Ba'alawi yang dimulai baru di abad ke-9 Hijriah. Usaha-usaha besar Alawi Al-Haddad agar sejarah dan buku nasab masa lalu berjalan sesuai dengan tradisi Ba'alawi di abad 9 patut diacungi jempol. Usaha yang sama dilakukan oleh banyak penulis Ba'alawi. Bagaimana seorang Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi dengan susah payah mencari manuskrip sejarah Yaman. Ia dapatkan kitab-kitab tua banyak sekali. Lalu ia tahqiq dan cetak. Ia masukkan nama-nama Ba'alawi agar tertulis dalam sejarah. Manuskrip dicetak tidak sesuai dengan aslinya. Ia tambahi nama-nama Ba'alawi. Begitu pula
Jamalul Lail yang menginterpolasi manuskrip kitab Abanaul Imam, belum lagi manuskrip kitab Al-Jauharus Syafah yang baru ditulis tahun 1988. Buat apa manuskrip yang katanya dari tahun 855 Hijriah lalu di tahun 1410 Hijriah? Bukankah dicetak malah ditulis ulang dengan tulisan tangan? Apa tujuannya? Zaman dulu memang tidak ada mesin ketik, komputer dan mesin tulis lainnya. Maka kita mencari manuskrip yang ditulis di masa lalu yang belum ada mesin tulis agar lestari. Kalau hari ini mengapa kita sibuk-sibuk menulis dengan tangan lagi manuskrip yang telah berumur ratusan tahun, kecuali ada tujuan mau memasukkan sesuatu informasi yang baru yang tidak terdapat di dalam manuskrip aslinya, lalu akan ditulis oleh penyalin yang tidak amanah ini, bahwa manuskrip ini ditulis sesuai aslinya yang berangka tahun sekian, padahal isinya telah ditambah di sana sini. Lalu agar dustanya tidak terdeteksi, manuskrip asli yang satu-satunya itu dimusnahkan. Kemudian manuskripnya menjadi satu-satunya manuskrip yang jadi rujukan. Penulis Abu Ya Imaduddin Usman Al-Bantani. Itulah salah satu tradisi Bani Ba'alawi. Kecuali jago mencakokkan nama, terus ya jago memanipulasi data. Kita semua sudah mendengarkan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.